Don't give a fuck. Stick to your plan. It's amazing how physically exhausting it can be to do nothing. Berlatar di kota Paris, tepatnya di negara Prancis, kisah akan berfokus kepada seorang pembunuh bayaran dengan julukan The Killer yang pada kala itu sedang menjalankan misi rahasia untuk membunuh target yang akan muncul di sebelah gedung tempat dia bersembunyi. Sedikit informasi, selama 5 hari ke depan The Killer telah menunggu kedatangan seorang target hanya untuk mengincarnya dari kejauhan menggunakan sniper yang telah dia rakit dengan sangat berhati-hati. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui terkait seberapa profesionalnya The Killer yang sangat teliti, cekatan, terkoordinasi, dan penuh kesabaran selama menjalankan misinya. Karena selama 10 tahun menjadi pembunuh bayaran, beliau tidak pernah sekalipun ketahuan atau melakukan kesalahan apalagi terlacak oleh polisi ketika membunuh sang target. Can't remember how. Pada misinya kali ini, The Killer masih belum melihat adanya tanda-tanda sang target dari gedung sebelah, sehingga terlihat The Killer yang terus rutin mengenakan jam tangan Cina untuk mengukur detak jantungnya, di mana hal tersebut berguna agar dirinya dapat mengetahui kondisi tubuhnya yang akan sangat berpengaruh pada kesuksesan dalam melakukan eksekusinya. Bahkan kadang beberapa jam sekali The Killer juga rutin berolahraga untuk sekedar meregangkan tubuhnya agar tidak kaku atau ngerasa carangkel. After. It all comes down to preparation, attention to detail. Dan agar tidak merasakan bosan, beliau lanjut pergi keluar mencari makan dan sesekali mengamati pergerakan orang-orang yang tinggal di gedung sebelah. Bahkan beliau sengaja memakai setelan gaya turis Jerman karena berdasarkan informasi, orang Prancis jarang mau berinteraksi dengan turis Jerman. Dan hal itu The Killer lakukan agar dapat menutupi penyamarannya seolah-olah turis asing yang sedang liburan ke negara Prancis. Sehingga bisa disimpulkan jika The Killer memang sudah mengkonsep segala sesuatu dengan sangat detail, terutama hal-hal kecil seperti mencuci barang yang telah dia gunakan untuk menghilangkan jejak DNA atau sidik jari di tubuhnya, guna agar polisi kesulitan mencari identitasnya. The blood in the mortar that binds all bricks. Whatever it takes, make sure you're one of the few. Not one of the many. Tepat di malam harinya terlihat The Killer yang mulai kembali mempersiapkan senjata sniper rakitan untuk mengawasi target di gedung sebelah. Dan bersamaan dengan itu muncul seorang misterius yang tiba-tiba mengetuk pintu kamarnya. Sehingga The Killer yang refleks langsung menodongkan snipernya karena beliau takut jika orang tersebut sampai masuk ke ruangannya dan... Ternyata dia adalah pengantar paket yang salah mengetuk pintu kamar, di mana beruntungnya orang itu tidak masuk ke dalam ruangan tersebut. Tak lama kemudian akhirnya pulanglah si target ke apartemen dan terlihat jika di dalam kamar apartemen sedang dibereskan oleh seseorang yang pertanda jika target akan muncul sebentar lagi. Sehingga The Killer di sana mulai merakit kembali snipernya untuk segera melumpuhkan si target. Yang ketika sedang fokus membidik ke arah gedung, muncul perempuan yang sepertinya adalah wanita penghibur yang sengaja si target panggil untuk dibelekok. Di mana pada waktu jeda itulah The Killer mulai memusatkan pikirannya dengan mendengarkan musik agar fokusnya tetap terjaga. Sampai pada akhirnya muncul target masuk ke dalam kamar, sehingga The Killer yang sudah mendapatkan bidikan pun, inilah yang terjadi. Karena terhalang oleh si Teteh Elsie lantas membuat tembakan malah meleset dari sasaran. Dan untuk pertama kalinya selama berkarir di dunia pembunuh bayaran, baru kali ini The Killer gagal menjalankan misinya. Maka dari itu The Killer langsung segera berkemas membereskan barang-barangnya dan pergi meninggalkan gedung sebelum polisi menyadari akan posisinya. Sehingga setelah 5 hari sabar menunggu, The Killer harus menerima fakta jika dia adalah manusia pada umumnya, yaitu manusia biasa yang hanya mempunyai sedikit kelebihan dan pasti akan melakukan kesalahan, contohnya pada saat misi kali ini.
Maka dari itu, The Killer yang baru pertama kali merasakan kegagalan pun langsung memacu motornya secara terburu-buru untuk menghindari adanya polisi. Yang ketika sudah sampai di lokasi aman, beliau langsung menghilangkan semua barang bukti dengan membuang peralatan ke dalam truk sampah serta meninggalkan bit karbunya di dekat stasiun. Karena pada saat ini The Killer memilih untuk segera meninggalkan Paris agar identitasnya tetap terjaga. Di saat yang sama, kepanikan pun mulai kembali terjadi ketika The Killer harus berhadapan dengan pihak keamanan bandara. Namun dia yang perlahan-lahan jiwa raganya sudah kembali pulih pun akhirnya dapat berhasil lolos dari pemeriksaan. Bersamaan dengan itu, The Killer mulai dihubungi oleh pihak agensinya yang menjelaskan jika si klien yang telah menyewa jasanya, mereka pasti akan sangat marah karena kegagalannya dalam membunuh si target. Maka dari itu, pihak agensi mendesak The Killer untuk segera mengulang misinya dalam membunuh si target bagaimanapun caranya. Tetapi The Killer yang tidak mau ambil resiko memilih untuk segera meninggalkan Paris demi keselamatan dirinya sendiri, bahkan sampai menghancurkan ponsel yang dia gunakan agar tidak bisa dilacak oleh pihak agensi. Singkat cerita, selama perjalanan meninggalkan Paris, terlihat The Killer yang selalu ekstra waspada kepada orang-orang sekitar, termasuk salah satu penumpang berkacamata ini yang setelannya mirip seperti pembunuh bayaran. Karena pada saat ini ada banyak kemungkinan jika dirinya akan menjadi target buronan selanjutnya, entah itu dari calon target yang bisa jadi telah mengetahui identitas The Killer, atau malah dari pihak agensinya sendiri. Bahkan sesampainya di hotel, dia yang masih khawatir akan adanya ancaman, lantas mulai menerapkan protokol keamanan dengan meletakkan gelas dan tutup panci tepat di depan pintu kamar, termasuk tidur dengan meletakkan pisau di sampingnya sendiri. Keesokan harinya tibalah The Killer di negara asalnya yang berada di Amerika Utara, sehingga di sana dia segera pergi menuju kampung halamannya untuk sekedar bersembunyi dan menenangkan pikiran setelah gagal menjalankan misinya. Di mana selama di dalam perjalanan tersebut ternyata kampung halamannya terletak sangat jauh dari perkotaan karena harus melewati pesawahan, lembah, pemandangan hutan, serta alam-alam liar di sekitarnya. Selesai melakukan perjalanan, akhirnya tibalah dia di depan gerbang halaman rumahnya. Namun ketika akan masuk memarkirkan mobilnya, seketika The Killer panik setelah menemukan jejak sepatu bot serta banyaknya puntung rokok yang berserakan di mana-mana. Dan hal tersebut jelas menandakan jika ada orang asing yang telah masuk ke dalam rumah pribadinya. Sehingga The Killer mulai bersiap-siap mengambil pistol sambil mengedap-ngedap masuk ke dalam rumahnya dan... Betapa terkejutnya dia saat menemukan kondisi rumah yang sudah berantakan dengan banyaknya bercak darah di mana-mana. Tetapi hal yang membuat The Killer semakin panik adalah ketika tidak dapat menemukan keberadaan istrinya yang diketahui tinggal sendirian di dalam rumah ini. Dan setelah menghubungi polisi, akhirnya diketahui jika istrinya saat ini sedang dirawat di ruang UGD akibat mendapat serangan dari orang-orang tidak dikenal. Tiba di sana, lantas The Killer mulai semakin syok saat melihat kondisi sang istri yang babak belur dipenuhi luka-luka lebam. Bahkan wajahnya sendiri penuh dengan luka-luka jahitan parah. Bersamaan dengan itu, si kakak ipar bernama Markus yang kebetulan ada di sana menjelaskan tentang ciri-ciri dari si pelaku yang telah menyerang adiknya. Di mana menurut si kakak ipar, pelaku pertama adalah seorang laki-laki berotot serta satu lagi perempuan yang berambut pirang yang turun dari taksi berwarna hijau. Dan motif mereka bukan sama sekali untuk merampok barang-barang berharga karena semua barang-barang yang ada di rumah mereka masih aman tidak disentuh. Dan Markus menambahkan jika pelaku datang untuk mencari The Killer, tetapi sang istrinya ini menolak menjelaskan tentang keberadaan The Killer sehingga pada akhirnya beliau harus dihajar sampai babak belur. Mendengar hal itu, The Killer berjanji kepada Markus jika dia akan mencari si pelaku untuk membalaskan perbuatan mereka secara berkali-kali lipat. Selesai dengan itu, kemudian The Killer lanjut menghampiri istrinya yang perlahan-lahan mulai siuman, di mana sang istri yang kita sebut saja bernama Rebecca nampak telah mengetahui tentang profesi suaminya, tetapi dia memilih untuk tutup mulut dan merahasiakan profesi suaminya kepada orang-orang. Sehingga The Killer yang terharu akan pengorbanan Rebecca pun, maka dari itu dia akan segera mencari si pelaku untuk menuntut balas dendam.
Dan hal pertama yang dia lakukan adalah dengan pergi ke halaman rumahnya untuk mengambil semua perlengkapan barang yang dia butuhkan. Entah itu senjata, paspor palsu, serta sejumlah uang tunai yang sangat besar. Lalu dengan berdasarkan penjelasan dari si kakak ipar terkait mobil taksi berwarna hijau, kemudian The Killer mulai berkeliling kota untuk mencari supir taksi yang sempat mengantar para pelaku. Setelah berkeliling seharian penuh, dia segera mengikuti salah satu mobil taksi hijau agar dapat mengetahui letak kantor pusatnya. Dan di saat kantor berhasil ditemukan, The Killer kemudian menghajar salah satu pegawai yang ada di sana dan lanjut mencari data-data terkait para supir yang mendapat orderan ke tempat kediamannya pada saat terjadi penyerangan. Sampai pada akhirnya ditemukanlah nama dari seorang pria bernama Euseb Rodriguez. Yang setelah informasi berhasil didapat, The Killer mulai menyamar sebagai seorang penumpang dan langsung menodongkan pistol sambil mengancam si Euseb agar membawanya pergi menuju ke tempat sepi. I drove in. They wouldn't take no for an answer. From the private airport, that's who? Setibanya di sana, awalnya Euseb mengira jika The Killer adalah perampok abal-abal yang akan membegalnya. Tetapi The Killer belak-belakan meminta keterangan terkait ciri-ciri dari kedua pelaku yang sempat menjadi penumpang si Euseb pada jam 1:30 dan diantar menuju tempat terpencil. Sehingga Euseb menjelaskan jika ciri-ciri mereka adalah salah satu perempuan berbadan kurus, rambut pirang dengan gaya dibelah, sementara untuk si pria memiliki perawakan tinggi, kekar dengan wajah sangar yang ototnya persis seperti si The Rock. Selain mengantongi semua informasi yang dibutuhkan, seketika inilah yang dilakukan The Killer. Karena dia terpaksa harus menghabisi si Euseb untuk menghilangkan saksi mata. Dan berdasarkan keterangannya, The Killer menyimpulkan jika kedua pelaku kemungkinan adalah para profesional yang dikirim oleh agensinya sendiri. Maka dari itu, dia segera memutuskan terbang menuju kota New Orleans yang menjadi lokasi tempat agensi pembunuh bayarannya berada. Setibanya di sana, The Killer bergegas pergi ke markas penyimpanan pribadinya dan lanjut mempersiapkan semua keperluan yang dibutuhkan, seperti identitas palsu, pakaian, senjata api, serta plat nomor palsu untuk mengelabui polisi. Dan rencana pertama yang dilakukannya adalah dengan membeli perlengkapan untuk menyamar sebagai petugas kebersihan, dengan tujuan agar bisa masuk ke dalam gedung agensinya tanpa dicurigai. Lalu dengan memanfaatkan kurir paket COD yang memiliki akses masuk ke dalam gedung, di sana terlihat The Killer mulai berpura-pura sebagai petugas kebersihan, di mana setelah situasi aman terkendali, dia kemudian segera melancarkan aksinya dengan masuk ke dalam salah satu ruangan pribadi yang ternyata adalah ruangan si pemimpin agensi yang biasa memberikannya pekerjaan sebagai pembunuh. Dan inilah sosok si pemimpin agensi pembunuh bayaran bernama Asur, di mana untuk menutupi semua kedoknya sebagai agensi pembunuh, Asur ternyata memiliki profesi ganda alias double job sebagai pengacara. Bahkan orang-orang taunya gedung tersebut adalah gedung biasa, yaitu gedung pengacara. Sehingga The Killer yang curiga jika si Asur ada kaitannya dengan orang-orang yang telah mencelakai istrinya pun langsung belak-belakan melakukan interogasi dan memaksa si begundal agar mau menjelaskan tentang identitas dari kedua pembunuh tersebut. Namun si Asur yang heras babatok alias tidak mau berkata jujur malah mengancam The Killer jika dia sampai bertindak terlalu jauh maka otomatis akan menjadi incaran semua pembunuh bayaran. Maka dari itu Asur mulai memberikan penawaran agar The Killer melupakan semua yang telah terjadi dan menganggap jika itu semua adalah hukuman karena The Killer telah gagal dalam menjalankan misinya. Tetapi The Killer yang mendapat ancaman seperti itu tiba-tiba malah mengarahkan mesin paku ke dada si Asur. Melihat si Asur kesakitan, lantas The Killer pun mulai berjanji akan segera menolongnya asalkan dia mau buka mulut. Tetapi sampai detik-detik terakhir hayatnya, Asur masih keras kepala dan tidak mau menjelaskan tentang apapun. Sehingga The Killer mulai beralih kepada asisten si Asur yang dengan sedikit ancaman akhirnya mulai memberikan informasi terkait kedua pembunuh bayaran yang telah mencelakai istrinya. Namun dengan satu syarat, jika The Killer ingin membunuhnya, maka si asisten ini meminta agar dia dibunuh seolah-olah terjadi kecelakaan, agar uang asuransi jiwanya bisa dicairkan supaya anak-anaknya nanti dapat menggunakan uang tersebut untuk biaya pendidikannya. Tak lama kemudian si asisten mulai mengajak The Killer untuk segera mengambil berkas-berkas tersebut, karena semua berkas-berkas tentang informasi para pembunuh bayaran ada di rumahnya. Selesai menghilangkan semua bukti-bukti pembunuhan kepada Asur, akhirnya berangkatlah mereka menuju ke rumah si asisten yang selama di dalam perjalanan terlihat raut wajah si asisten yang penuh dengan ketakutan seolah-olah sadar jika hari ini adalah hari terakhir hidupnya.
Sesampainya di sana, lantas The Killer pun mulai memintanya agar segera menyerahkan semua berkas-berkas tersebut. Yang setelah berkas didapat, kemudian The Killer mulai memenuhi janjinya kepada si teteh asisten dengan membunuhnya seolah-olah jatuh dari tangga, sehingga kematiannya nampak seperti kecelakaan. Setelah berhasil mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, The Killer segera membereskan mayat si Asur yang masih terbungkus di dalam tong sampah dengan pergi ke sebuah kota terpencil untuk membuang mayatnya di bawah jembatan. Sehingga dengan cara seperti itulah akan sangat kecil kemungkinan untuk polisi menemukannya. Selesai dengan itu, terlihat The Killer yang kini pergi menuju Florida untuk mencari pelaku pertama yang diketahui bernama Ucup Benjamin. Di mana setibanya di lokasi, The Killer mulai mengamati aktivitas pelaku yang ternyata memiliki seekor anjing peliharaan. Di mana hal tersebut tentu adalah masalah besar karena jika The Killer bergerak tanpa melumpuhkan si anjing terlebih dahulu, maka otomatis rencananya akan gagal berantakan karena anjing tersebut akan menggonggong karena ada dirinya. Maka dari itu dia segera pergi menuju supermarket untuk membeli obat tidur dan sejumlah daging giling untuk membuat bisu si anjing peliharaan Benjamin. Yang setelah seharian mengamati, akhirnya The Killer pun mulai bergelak menjalankan misi balas dendam, di mana hal pertama yang dia lakukan adalah dengan memberikan obat bius kepada si anjing peliharaan. Selesai membius si anjing, kemudian beliau masuk ke dalam rumah secara mengedap-ngedap untuk membunuh si target ketika sedang beristirahat. Namun begitu masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dari perkelahian tersebut, The Killer kalah dalam segi kekuatan, tetapi dia masih lebih jauh unggul dari segi kecerdasan sehingga berhasil membunuh Benjamin dengan cara seperti ini. Selesai membunuh target pertamanya, muncul anjing peliharaannya yang ternyata baru sadar dari efek obat bius, sehingga The Killer dengan cepat lari meninggalkan tempat itu, kemudian lanjut melemparkan bom molotov ke arah rumahnya untuk menghilangkan jejak pembunuhannya. Selesai dengan target pertama, kini saatnya The Killer pergi ke kota New York untuk bertemu dengan target kedua yang merupakan seorang perempuan cantik berambut pirang. Tetapi di balik kecantikannya itu, terdapat jiwa-jiwa sadis, kejam yang tidak segan-segan melukai calon korbannya. Dan diketahui si pembunuh yang kita sebut saja Alice ini memiliki banyak pengalaman di dunia kriminal. Bahkan namanya cukup terkenal di kalangan antek-antek mafia karena kecerdikannya yang sangat pintar ngebangus alias tukang ngadu domba. Namun The Killer yang merupakan pembunuh berjiwa dingin, sadis, kejam, dan lebih hebat dari semua bidang, nampak tidak sedikit pun takut dengan si Alice. Di mana hal tersebut langsung dia buktikan yang secara terang-terangan mulai menemui si Alice ketika sedang makan malam di restoran sendirian. Dan Alice yang melihat The Killer yang ada di depan matanya pun langsung menodongkan senjata tepat ke arahnya. Di mana Alice mulai berkeringat dingin karena orang yang ada di hadapannya bukan sekedar pembunuh bayaran ecek-ecek, melainkan jauh lebih berbahaya dari yang dia duga. Sampai pada akhirnya Alice yang sadar jika The Killer datang untuk membalaskan dendam atas perbuatan yang telah menimpa kepada istrinya pun berusaha mengulur waktu sambil mencari cara agar bisa lolos dari pantauan The Killer. Bahkan di sana dia mulai mengeluarkan jurus bacotan woman dengan mengklarifikasi jika keterlibatannya karena telah dipaksa oleh pihak agensi, serta dirinya yang sama sekali tidak pernah menyentuh apalagi melukai istrinya, karena semua luka yang telah dialami Rebecca adalah ulah dari Benjamin yang memang sering menggunakan metode brutal agar korbannya mau membuka mulut. Tetapi Alice yang sadar jika sebentar lagi dirinya akan mati, lantas meminta The Killer agar mengabulkan permintaan terakhirnya, yaitu dengan menghabisi semua ciu betot yang ada di depannya. You get a name, you get an address. For example, was the last time you... Tepat setelah ciu habis, kemudian The Killer mulai mengajak Alice ke tempat sepi jika dia tidak ingin berakhir tewas di dalam restoran. Yang setelah di luar dan berjalan menuju ke tempat sepi, Alice tiba-tiba malah sempat terpleset dan meminta The Killer untuk segera membantunya. Namun The Killer yang tidak mau termakan oleh tipuan murahannya, sehingga inilah yang terjadi. If you want to succeed.
Karena jika sampai The Killer membantunya, ternyata Alice bermaksud untuk menikamnya secara diam-diam menggunakan pisau yang telah dia sembunyikan. Selesai dengan kedua pelaku, kini hanya tinggal si klien yang menjadi awal masalah ini yang terjadi. Dan karena The Killer telah mengetahui alamat serta tempat tinggalnya, lantas dia segera pergi menuju ke tempat si klien. Dan diketahui merupakan seorang pengusaha sukses yang terlibat persaingan bisnis dengan orang yang menjadi target The Killer di awal film. Setibanya di lokasi, rencana pertama yang dilakukan The Killer adalah dengan mengawasi aktivitas si klien seharian penuh. Dan ketika akan masuk ke dalam gedung tempat klien tinggal, ternyata pintu kamar apartemennya menggunakan kunci khusus, sehingga mustahil bagi The Killer untuk membobolnya secara paksa. Maka dari itu, karena tidak ada pilihan lain, dia memilih untuk segera menunda rencananya dan lanjut membeli sebuah alat duplikat kunci secara online, serta membeli senjata ilegal dari para preman. Setelah kembali membuntuti si klien sampai ke tempat kerjaannya, di situ dia berhasil mencuri kunci milik petugas kebersihan, di mana tentunya menyimpan semua kunci dengan cadangan loker perusahaan, sehingga The Killer hanya perlu menunggu si klien keluar dari ruangan agar dirinya bisa leluasa menggeledah isi lokernya serta mengambil kartu untuk bisa masuk ke dalam apartemennya, lalu menduplikatnya menggunakan alat yang sudah dia beli secara online. Setelah pintu berhasil diduplikat, kini tugasnya adalah menunggu kepulangan si klien. Yang tidak lama kemudian, alangkah terkejutnya si klien yang telah melihat orang asing yang mulai menodongkan pistol tepat ke arahnya. Di mana si klien mengira jika The Killer adalah pencuri yang mencoba untuk mengambil semua uangnya. Namun lama-kelamaan si klien akhirnya sadar jika The Killer adalah pria yang disewanya untuk membunuh saingan bisnisnya beberapa hari yang lalu. Setelah diinterogasi, di sini akhirnya terungkap jika si klien sebenarnya tidak tahu apa-apa mengenai penyerangan kepada keluarga The Killer. Karena penyerangan tersebut adalah rencana si Asur alias agensinya sendiri yang ingin melenyapkan The Killer karena gagal menjalankan misinya. Dan bisa dibilang jika si klien tidak terlibat dengan semua penyerangan, apalagi sampai menyewa pembunuh bayaran untuk mencelakai keluarga The Killer. Mendengar penjelasan jujur dari si klien, pada akhirnya The Killer memilih untuk tidak menjadi membunuhnya. Namun sebelum pergi, dia sempat mengancamnya jika dia sampai dendam karena kejadian ini, apalagi sampai menyewa pembunuh bayaran untuk mencarinya, maka The Killer tidak akan segan akan membunuh semua anggota keluarganya. Sehingga kesalahpahaman pun tuntas sampai di sini. Singkat cerita, film kemudian ditutup dengan memperlihatkan kepada The Killer yang telah pulang ke kampung halamannya dan mulai bersantai bersama sang istri tercintanya yang baru saja pulih dari semua luka-lukanya, di mana The Killer mulai memilih pensiun sebagai pembunuh bayaran karena akan menghabiskan semua waktunya bersama sang istri dengan menjalin hubungan hidup yang lebih damai. Tamat. Ending yang benar-benar memuaskan.